Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike Oke, untuk kelas 6 hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi menentukan ide pokok dan simpulan paragraf. Apa sih ide pokok itu? Tentunya kalian sudah pernah belajar ya di kelas 5. Ide pokok disebut juga gagasan pokok atau gagasan utama. Ide pokok merupakan masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam bacaan. Ide pokok dapat terletak di awal paragraf, disebut paragraf deduktif, di akhir paragraf disebut paragraf induktif, di awal dan akhir disebut deduktif induktif, dan dapat juga terletak di seluruh paragraf. Oke, Bu Yanti akan mencontohkan ide pokok yang dapat kalian temukan dalam sebuah paragraf. Kita lihat ya contoh paragrafnya. Aneka tumbuhan yang hidup di Indonesia dimanfaatkan oleh masyarakat. Jenis pemanfaatannya dilakukan dalam bentuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Tumbuhan yang dibudidayakan di sektor pertanian diantaranya padi, jagung, kedelai, dan ketela. Sementara itu, tumbuhan yang dibudidayakan di sektor perkebunan antara lain tebu, teh, kopi, dan jati. Oke, dari Bu Yanti punya 4 pilihan ide pokok. Yang pertama, kesuburan tanah di Indonesia. Yang B, pembagian musim di Indonesia. C, jenis kegiatan pertanian di Indonesia. Atau D, pemanfaatan tumbuhan oleh masyarakat. Oke, pada paragraf tersebut membahas mengenai pemanfaatan tumbuhan yang hidup di Indonesia oleh masyarakat. Maka ide pokoknya adalah, ya betul, pemanfaatan tumbuhan oleh masyarakat. Ya, ada di mana letaknya? Ada di awal paragraf. Ya, ini disebut juga dengan apa tadi yang ada di awal paragraf namanya? Paragraf deduktif. Oke, selanjutnya mengenai simpulan paragraf. Simpulan paragraf merupakan intisari dari paragraf. Agar dapat menyimpulkan isi paragraf, kalian harus membaca paragraf dari awal sampai akhir. Bagaimana cara menyimpulkannya? Yang pertama, membaca semua paragraf secara seksama, jadi detail ya dari awal sampai akhir. Yang kedua, tentukan ide pokok paragraf tersebut. Ketiga, simpulkan paragraf berdasarkan ide pokok paragraf. Oke, diberikan lagi contoh paragrafnya. Karena berada di garis khatulistiwa, Indonesia mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Indonesia memiliki curah hujan relatif rendah ketika musim hujan tiba. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai tanaman dapat tumbuh di Indonesia. Kesuburan tanah tersebut dikelola untuk berbagai kegiatan seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan. Oke, Bu Yanti punya 4 jawaban pilihan dari simpulan paragraf tersebut. Yang pertama, Indonesia mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Yang kedua, Indonesia memiliki 2 musim, yaitu kemarau dan penghujan. Yang ketiga, tanah Indonesia subur karena berada di garis khatulistiwa. Atau yang keempat, kesuburan tanah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Kita lihat contoh paragrafnya. Oke, kalian bisa menentukan yang mana ide pokoknya? Ya, ada di awal paragraf, deduktif lagi, benar ya. Indonesia berada di garis khatulistiwa. Oke, karena ide pokoknya tadi merupakan Indonesia berada di garis khatulistiwa, maka simpulan yang tepat yang sesuai dengan ide pokoknya adalah yang C. Tanah Indonesia subur karena berada di garis khatulistiwa. Oke, sudah cukup jelas tadi penjelasan singkat Bu Yanti mengenai ide pokok dan simpulan paragraf. Setelah ini akan ada tugas ya, kalian boleh kerjakan, kemudian kumpulkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh guru masing-masing. Terima kasih.